Oke, Bismillah, Alhamdulillah. Silakan Ibu, Bapak yang sudah praktek, ya, tapping, pelepasan abundance block. Silakan yang mau bercerita. Baru baru beberapa kali Ustadz. Siapa nih? Saya Enda. Oh ya, gimana Bu? Ya rasanya sih udah bisa menerima ya. Saya udah ada niat nanti pulang Lebaran saya jadi orang yang baru. Jadi orang yang baru, luar biasa. Maksudnya ke suami saya itu. Iya, 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 iya. Apa yang dibersihkan? Abundance block atau mental block? eh yang saya jengkel sama suami itu loh, Ustadz apa itu namanya? Oh gitu. Gimana narasinya? Boleh? Narasinya bagaimana? Kayak ya saya itu ya seperti Ustadz ajari ya saya ikhlas, saya menerima, saya itu. Seperti itu yang seperti Ustadz kata-kata Ustadz lah yang saya tiruin. Boleh detail nggak kira-kira dari awal? Meskipun saat ini saya sedang merasa Nah, apa? saya sedang cinta sama suami saya karena suami saya kan Ah, nggak ah, boleh saya sebutin nggak apa ya Ustadz ya, nggak ah, saya sebutin ya. ya nggak apa-apa. Ada harus disebutin Mm, 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 mm. kan, ya istilahnya garis besarnya nggak bertanggung jawab gitulah. Mm, mm. Ya saya ikhlas, saya ridho ya Allah atas kuasa izin dan ridho apa ridhomu saya terima gitu. Apapun keadaan suami saya mungkin ini yang terbaik untuk saya. Jalan saya ke surga memang apa nggak mudah gitu, mungkin seperti itu Ustaz. Nggak Oke. bisa saya ngomongnya. Ya, Perasaannya enak ya? insya Allah, iya. Saya udah ini di hati, ya. Saya terima, emang seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Ikhlas. Oke. Apalagi Bu kira-kira? Eh, ini baru ke suami saya sih, Ustaz. Oh gitu. Yang paling saya rasa. Kalau yang lain-lainnya, insya Allah udah masuk. Oh, yang lain. Udah lost. Lost. Oh, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya. Ya, Ya. nanti pulang Lebaran ini betul-betul dengan energi baru ya ke keluarga ya. Oke. Saya sudah ada niat di hati saya jadi orang baru nanti di keluarga. Saya udah nggak akan nginget yang masa masa kemarin. Ya udah saya jalani aja, ya terima apa yang Allah berikan untuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Sukini atau Bu Nuriati gimana kira-kira? Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum Ustadz. Hmm, Silakan. Mau open ini juga boleh Bu, open kamera supaya saya tidak sendirian ini. Gimana? Silakan. Ada yang mau disampaikan, diceritakan? Kalau saya mah selama ini udah tenang, udah nyaman. Kayaknya nggak uring-uringan kayak dulu lah. Sudah nggak ada masalah ya? Iya, Artinya apapun dihadapi dengan tenang, dengan santai gitu ya. iya. Alhamdulillah. Berarti berhasil dong. Amin. Alhamdulillah. Terus Ibu siapa nih? Ibu Nuriati gimana Bu? Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini Ibu Nuriati di mana nih? Gimana Bu kira-kira? Saya di Semarang, Ustadz. Semarang. Oh, gimana? Ibu sudah menyimak materinya dipraktekkan? Alhamdulillah, jauh lebih baik, lebih tenang. Jauh lebih. Meskipun belum bisa bayar angsuran rumah, tapi saya yakin Mm-mm. mungkin ini semua yang terbaik untuk keluarga saya. Lebih bertambah imane, dikuatkan imane, bisa melewati semuanya.
Alhamdulillah. Ya, yang penting diolah rasanya itu dulu. Iya, Mm-mm. Ojo kalau orang Semarang ya bilang ojo ngersulo wes iya, itu yang diterima. utama. Mm-mm. Sesuatu itu merasa berat itu karena belum diterima saja. Kalau sudah diterima itu rasanya enteng, enak. Iya, kadang juga kalau mengingat yang membuat kita jengkel juga buat kita jauh dari rezeki ya. Iya, betul. Oleh sebab itu, apapun itu dilihat dulu secara netral. Kalau tadi Ibu bilang melihat sesuatu kejadian atau orang atau benda yang bikin kesel itu bukan bukan salah bendanya, bukan salah kejadiannya, bukan salah orangnya, tetapi Iya, kita ya yang melihatnya secara tidak netral, belum eh, bisa menangkap hikmah dan ibrahnya. Jadi ciri-ciri orang itu sudah bisa menangkap ibrah, hikmah dan sudah bersih dari emosi negatif atas kejadian masa lalu adalah dia ingat, ingat itu tetap ingat kok. Ingat, ingat kejadian, ingat orang, ingat benda, tetapi emosinya itu bukan emosi negatif, emosinya emosi positif. Perasaannya perasaan baik. Ya. Maka dikatakan kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa merubah persepsi kita atas kejadian yang sudah berlalu. iya, Maka Ustaz. kalau di terapis itu latihannya itu kayak latihan nonton TV, tapi aktornya kita. Gitu. Iya, betul. Ini siapa yang nyetel TV nih? Tak mute dulu. Ah, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira berkaitan dengan materi dan cara yang sudah disampaikan? Monggo Bu Nuryati atau Bu Endah. Ada lagi? Ya ini kita tanya jawab ya sambil cek sejauh mana ya jenengan menyimak dan praktek materi di pesantren online. Silakan jika ada yang mudah sampaikan, diceritakan, ditanyakan, boleh. Ini Ustadz, kalau dalam itu di pikiran masih ada ini loh, kayak kalau mau bayar itu dari gaji itu, seperti itu Ustadz. Kayak melekat gitu ya. Ah, iya 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 menarik. Ya. Jadi gini, dalam narasi doa itu kan sering diajarkan untuk tidak eh, boleh ngotot tapi jangan maksa. Ya, Ya, mungkin yang ibu maksud adalah saat ini kan Bu Enda berdoa memohon kepada Allah, ya jalan untuk membayar ini itu dari satu jalur rezeki saja, yakni gaji, toh. buatan doa Ustadz. Di dalam hati ini kok perasaan ya kalau udah bayaran ya wis itu buat bayar. Terus saya kayak misalnya kayak mau jualan atau apa itu belum ada pikir ke situ tuh loh. Oh Ustadz, iya iya, yo. iya, Bayarnya pasti ya toko gajian niki gitu loh Ustadz. iya, iya, iya. Lah ya Bu, Iya. itu ya doa Bu. Perasaan itu kan doa. Rasa Janji Ustadz. adalah doa yang sesungguhnya. Jadi Janji. di dalam narasi doa ataupun sudah di level rasa ya, untuk tidak Janji. membatasi bahwa rezeki itu datang dari arah yang terduga saja, tapi juga datang Iya. dari arah yang tidak terduga. Iya, Paham itu ya? maksud saya. Kayak Janji. hari ini tadi saya ditelepon pagi-pagi sama orang, ya dia mau daftar umroh Ramadan. Kan ada fee-nya, umroh Syawal ya. Janji. Umroh Syawal kan ada istilahnya ada fee-nya lah gitu kan. Nah, kan Iya. saya nggak kaget aja seperti itu. Nah, itu kan rezeki yang tidak terduga. Yang terduga adalah hari ini saya ngiklan, hari ini saya jualan online. Paham ya? Nah, Iya. rezeki yang sudah Iya. terduga sudah pasti ya, itu kan ibu dari gaji, ya toh? Kerjaan. Dari Iya. kerja. Gaji. Kadang orang itu membatasi diri gini.
utangku 10 juta, gajiku 1 juta. Ya kan? Contoh Ya. ya, gaji 1 juta, Ya. utangnya 10 juta. Ya. Eh, kemudian gimana ya? Cukup nggak? Ini di samping teknik-teknik negosiasi utang ya, yang saya sampaikan bahwa cicil utang 30% maksimal. Jadi ojo langsung utangnya 10 juta, Semua. itu langsung semua, bukan begitu. Itu ya konyol namanya. Bukan begitu. Ya. Nah, yang kemudian membatasi energi rezeki lain masuk adalah karena dia hanya rasanya itu mengikat pada rezeki uang yang hanya didapatkan dari jalur yang sudah diusahakan. Tahu ya? Ya. Maksud ya? Ya. Padahal Ibu Enda itu Masuk. bisa saja mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak terduga. Maka doanya kan adalah datang uang dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Terduga. Ya, pernah saya ceritakan tentang seorang pegawai, pegawai negeri ya. Bukan pegawai honor, ya. Dia lempeng-lempeng aja hidupnya, gajinya sedikit, tapi dia tidak membatasi dirinya untuk berbuat baik kepada banyak orang, ngajar juga tulus. Singkat cerita lah, dia mulai bisnisnya lancar, bertumbuh dengan pesat, dan dia juga menikah dengan seorang pengusaha yang kaya raya. Apakah itu sebuah kebetulan? Enggak. Itu sudah ada yang meneliti bahwa pola keberuntungan itu ada polanya. Ya. Maksudnya begini, Ibu Endah membukalah hati untuk rezeki di luar lain yang tidak terduga. Contoh, mungkin dengan baiknya jangan ke bos, tiba-tiba Lebaran ini dapat THR 3 kali gaji. Mungkin enggak? Alhamdulillah. Mungkin enggak saya tanya? Mungkin. Mungkin kan? Mungkin. Itu kan tidak terduga. Tapi Ya. andai kata syaratan kodarnya ini adalah tidak dipenuhi, misalkan ibu itu kerjanya ya awur-awuran, kerjanya enggak baik, kira-kira si Ya. bos ini bakal ngasih enggak Enggak. gaji THR yang lebih? Jembatan. Enggak. Misalkan Ibu Wenda ini karena wah gajiku cuma 1 juta, wis kerja seanane aja, ya. Seadanya aja lah. Kalau bukan tugas pokoknya nggak saya kerjain. Berarti kan Ibu membatasi diri untuk melepas atau memberikan tabungan energi ke alam semesta. Lanjut, ya, Ustaz. Paham ya? Nah, begitu juga Pak, kalau tadi narasinya bahwa belum ada mungkin rezeki dari dagang. Sekarang Ibu membuka diri nggak untuk peluang itu? Ya lagi nggak? berusaha, Ustaz. Iya. Nah, jadi dibuka tuh kuncinya itu dibuka. Gemboknya itu dibuka. Bukanya itu juga nggak selalu langsung frontal, enggak. Iya. Bu Enda bisa belajar pagi 15 menit bagaimana cara bercerita di media sosial. Oh, belajar 15 menit Iya. bagaimana bikin konten video bercerita. Waalaikumsalam. Paham ya, Bu ya? Nah, Iya, paham, Ustaz. jadi kita kan berdoa ya, kemudian membuka rasa bahwa rezeki tidak hanya datang dari arah yang terduga, yang sudah bisa diukur, kita dagang, kita kerja kan sudah pasti akan setelah hak-hak kewajiban kita ini dijalankan, pasti hak kita kan dapat. Betul ya? Nah, Iya. jangan sampai hati kita itu terkunci untuk rezeki dari yang tidak terduga. Dan itu tidak serta-merta. Insya Allah itu ada sekitar berapa jurnal ya saya lupa itu premisnya atau sari-sarinya itu ada sekitar 10 10 hal yang paling dominan yang membuat orang itu menjadi beruntung. Beruntung kemudian dia mendapatkan rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa ya, termasuk juga rezeki uang dari arah yang tidak terduga. Tapi fundamentalnya adalah rezeki dari arah yang tidak terduga itu
tidak akan terstimulasi, tidak akan muncul, tidak akan hadir kalau medan energinya kita tertutup. Paham ya? Paham. Paham. Ibu Suki ini kan pengusaha bordir apa konveksi. Energi pikiran perasaan hanya mentok bahwa Tuhan ini ngasih dari sini doang. Mungkin punya pelanggan namanya Ibu A. Dia pelanggan setiap bulan dia ngorder sekian ribu. Hanya dari rezeki yang terduga. Sementara Allah Maha Kuasa. Ya. Oke, silakan Bu. Apa-apa. Allah Maha Kuasa. Selalu ada kemungkinan ada rezeki yang luar biasa datang dari arah yang tidak terduga. Terduga. Paham ya? Paham. Oke. Terjawab kira-kira, Bu? Sampun Ustaz. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi jangan hanya nyetel dari gaji, enggak. Iya. Kerja yang baik, dirangsang energi di dalam dirinya, tidak membatasi diri untuk berbuat baik. Insya Allah. Kalau gerakan hati bosnya, ya untuk Iya. THR 3, 5, 10 kali lipat dari gaji itu kan mungkin. Hmm. Sangat mungkin itu. Kemudian ada juga Iya. yang bilang begini, aku nggak kerja. Suami memang larang kerja. Ya kan? Ya berarti kan rezekinya juga bisa nih dititipkan, disalurkan lewat suami. Tiba-tiba suami dapat bonus. Apakah itu serta-merta? Tidak. Ada medan-medan energi yang bekerja, Bapak Ibu. Saya punya mitra namanya Ustadz Hilman. Ya, berhasil luar biasa. Jadi partner bisnis saya. Sebenarnya kerjanya biasa aja sih. Ya, presentasi. Ya, tapi selidik demi selidik kekuatan doa istrinya. Istrinya itu menghadiahkan Al-Fatihah, doa-doa yang baik untuk orang yang kan kalau mau pergi itu kan pamit. Ya Ustadz Hilman ini pamit ya ke istrinya, eh Mah atau apalah panggilannya. Saya mau presentasi ke rumahnya Pak Darto. Di sana ada ngumpul 20 orang. Saya besok mau presentasi ke rumahnya Bu Hendro misalnya gitu kan. Nah, istrinya ini mendoakannya detail. Saya tanya begitu. Paham ya? Nah, jadi secara akal pikiran, oh presentasi di rumahnya Pak Darto mungkin muncul ada 10 orang janjinya. Satu orang bisa close the deal 1 juta berarti akan mendapatkan penghasilan omset 10 juta misalkan. Ya kan? Tapi karena kekuatan doa, energi, manifestasi sudah kesetrum duluan, sampai duluan. Ternyata ada salah satu yang kemudian close the deal-nya 5 juta. Jadi dapatnya 14 atau 15 juta. Itu tidak serta-merta Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi selalulah membuka diri kita, energi kita untuk rezeki dari arah yang tidak terduga, dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu tidak serta-merta. Rezeki mampet sulit datang dari arah yang tidak terduga adalah mereka yang membatasi diri untuk berbuat melepas kepada, kalau istilah saya itu tabungan kebaikan, tabungan energi ke alam semesta. Sedak punyanya kita, ya, kita tetap aja ada peluang untuk memberi, ada peluang untuk memberi, ada peluang untuk isi saldo tabungan ke alam semesta. Itu kasih aja Bu, lempar aja, kasih tuh. Paham ya? Jadi nanti rekening alam semesta ini kalau sewaktu-waktu kita butuh misalkan, itu datangnya enak. Perumpamanya gitu. Paham ya? Paham. Baik ke orang, kayak misalkan ini, saya pernah tiba-tiba butuh suntikan dana misalnya gitu. Butuh suntikan dana untuk suplai bisnis. Waktu itu belum paham tentang cash flow ya. Oke, saya telepon teman, langsung dapat. Kok mudah ya? Saya pelajari hal itu. Kok mudah ya? Ya karena saya nggak pernah jelek gitu. Paham ya? Di mata teman-teman, kerabat, sahabat. Paham ya? Iya. Jadi mereka Iya, ngelos aja paham. berapa Ustaz?
sekian puluh. Ya sudah, kirim, transfer. Wah, satu sisi Bapak Ibu, ada orang nih butuh uang misalkan 5 juta, 10 juta. Dia susahnya setengah mati loh. Pinjam temennya, nggak dikasih. Mau minjem ke instansi juga ribet, ya nggak? Itu bukan serta-merta, harusnya menjadi sebuah koreksi bahwa karena kita nggak ngelepas tabungan ke alam semesta itu loh. Karena kita selalu membatasi diri. Aku nggak punya, aku nggak bisa. Terserah mau mengisi saldo tabungan ke alam semesta ini dengan energi tenaga, boleh, silahkan. Dengan energi uang, harta, boleh. Dengan energi ilmu, pikiran, boleh. Yang penting kita lepas, kita kasih ke alam semesta. Tabungan alam semesta istilah saya itu. Paham ya? Gitu. Hukum sebab akibat, hukum kekosongan, hukum perputaran, sunatullah. Masuk kira-kira? Masuk. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Bu Enda tappingnya itu bisa dengan memberikan sebuah program. Meskipun saat ini saya merasa rezeki hanya datang dari satu arah, yakni kerja. Tapi saya ikhlas, saya pasrah. Saya memilih untuk bahagia bersyukur tanpa syarat. Ya. Nggih, Saya melepas nggih, Ustaz. rasa khawatir ini, ya. Dan saya mengizinkan untuk rezeki lain datang dari arah yang tidak terduga. Gitu. Insya Allah Ya, tiba-tiba Ustaz. Makasih. bosnya ngasih THR berkali lipat, anak bosnya Ya, alhamdulillah. mendapat terhindar dari bala, Iya, paham ya? paham Ustaz. Gitu. Rezeki Mbak, yang kita ajarkan di sini sekarang kan adalah abundance. Abundance itu keberlimpahan. Orang itu ada berlimpah sehat, berlimpah waktu, berlimpah uang, berlimpah kasih sayang. Punya teman-teman, kerabat, sahabat, lingkungan yang positif ini kan juga keberlimpahan. Iya, Selama ini mungkin dengan ada masalah di keluarga, berarti kan belum berlimpah cinta dan kasih di keluarga kan? Setelah melakukan iya Ustaz. tapping, server server jenengan slash dengan alam semesta, kemudian terkirim juga ke suami, ke keluarga. Nanti pulang Lebaran dengan energi yang baru itu menarik bahasanya. Jadi proyektornya di dalam diri kita ini di setel dulu nanti pancarannya itu akan sesuai. Kalau tahu Iya. proyektor ya LCD ya. Kalau mau ngerubah gambar tampilannya kan bukan gambar tampilannya yang di layar, tapi yang di laptopnya yang diubah. Sama kurang lebih begitulah. Oke ya. Lanjut. Yang lain Oke. ada yang mau ditanyakan? Bu Sunarwi, Ibu Imas, silahkan. Open mic boleh, buka kamera juga boleh. Ini menarik Bu ya. Besok itu, yang besok malam materinya kita kan lebih spesifik ya. Akan lebih spesifik lagi karena abundance block ini sangat halus ya. Halus banget permainannya. Saking halusnya nggak terdeteksi. Padahal bikin kehidupan itu, keberlimpahan itu susah masuk. Gitu. Silakan. Iya, Pak. Siapa nih? Yang mana nih? Waktunya 8 menit lagi kurang lebih. Yang mana nih? Silahkan. Silahkan Ibu, Bapak. Ini ini materinya kalau
Masuk ya, paham ya? Silakan mau masih ada waktu. Jadi sering-sering tapping ya. Sering-sering ngelus dada. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Momen, present moment aja. Present moment. Duh, enak. Enak sekali. Hidup present moment itu enak sekali. Silakan, Bu Sunarwi, dengan bertanya begini, kan bisa relevan dengan kebutuhan jenengan itu loh. Jenengan paham apa tidak, sudah praktek atau belum, hasilnya bagaimana, ada kendala apa tidak gitu. Kalau ada apa? Bentar. Salam, monggo Bu. Saya sudah mencoba tapping beberapa kali pagi tadi ya. Tapi belum ada perubahan signifikan Ustaz. Jadi masih sedikit lega begitu aja perubahannya. Jadi Dari sedikit ada yang dari kemudian 9 ke 8 begitu? ya mungkin kalau dari 10 ini baru sampai di 9 lah Ustaz, atau 9,5 mungkin ya. Terus begini Ustaz, tangan saya itu kan yang sebelah kanan ini nggak bisa dibuat napping untuk dada bawah tulang yang sebelah kanan ya. Jadi kan tangan saya ini kaku. Hmm. Jadi saya tappingnya hanya sampai di dada yang sebelah kiri, kemudian saya tapping yang di sebelah kanan menggunakan tangan yang sebelah kiri. Apakah nggak apa-apa itu ya Ustaz ya? Apakah boleh? Gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang utamanya Mm-mm. kan di sini pakai ujung jari nih, jari telunjuk dan jari tengah. Heeh. Nah, Iya, sudah. Cuman karena tangan ini kaku kondisinya, jadi nggak bisa untuk mapping. Jadi saya gunakan tangan sebelahnya, gitu. mm. Berarti Terus, ya ibu saya tap, mencoba berkali-kali mas ya. ibu tap tangannya dulu. Ibu ada apa? Asam urat atau artritis? Artritis. Artritis. Iya, Artritis. artritis parah, Ustaz. Ah, Sampai di tangan juga, di kaki juga. oke. Itu makanya. Artritis. Ya, kalau menurut medis mungkin ibu sudah dengar sendiri ya dari secara ilmu akal pikiran dari para medis, artritis, osteoporosis, kemudian apa? Artritis, Android. dia itu sejenisnya lah, lupa namanya. Itu belum secara akal pikiran manusia ya, belum ditemukan obatnya, hanya sekedar pereda-pereda saja, Iya. Mm-mm. pereda untuk mengurangi rasa sakit, ya itu aja sih. Betul. Nah, Iya. tapi eh, kalau aspek psikologi dan energi ini kan bermain di luar logika, Bu. Iya. Nah, bapak saya di Lombok itu 8, berapa itu asam urat ya, sampai lututnya itu berdiri itu sakit gitu loh, Bu. Masalahnya asam urat saya itu cuma 4,8 Ustaz. Paling tinggi 5,2. Sedangkan perempuan kan di bawah 6 masih bagus. Tapi Ya, anehnya saya kok kena ini begitu. Tapi ya saya sudah menerima kan ini. iya. Kondisi ini pun saya sudah tidak mempermasalahkan. Ah, Cuman ah. saya bagaimana bisa nyaman begitu aja. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau diterima nyaman, ya, ini nanti akan terjadi permaafan. Nah, jadi jarinya ibu bisa di tapping juga dengan tangan yang sebelahnya juga bisa. Ya, Hmm, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Mana daerah iya, di badan yang sakit itu juga oke. bagian dari titik meridian. Itu bisa dipuk-puk atau di tapping pelan-pelan saja, dipukul pelan-pelan saja. Sambil dilakukan permaafan, eh, apa? Permaafan, kemudian dikonfirmasi bahwa aku salah. Misalkan kalau kasus Bapak itu kan asam urat ya, Iya, asam urat. Jadi kan minta maaf ke kakinya sambil dielus, sambil dipupuk, sambil di tapping ya.
Maaf Ya, kalau selama ini aku banyak menzolimin kamu, banyak makan yang mengandung purin, ya, sehingga kamu, nah itu. Nah itu juga bisa dipraktekkan di masalah yang lain, Bu. Ya, ya, ya diabetes termasuk artritis juga. Jika memang ada momen di mana itu ibu merasa terganggu ya. Namanya manusia ya, ada momen sedang merasa terganggu dengan rasa sakitnya, langsung disadari itu ada, ya kemudian dilakukan perbincangan kepada bagian yang sakit, permaafan, dikonfirmasi dulu nggak apa-apa, lalu dilepaskan pelan-pelan, dimaafkan, dicintai, disayangi, gitu. baik. Terima kasih Ustaz. Iya, sami-sami. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi, Bu, ya alhamdulillah dari 10 ke 9. Kembali lagi, racunnya itu sudah berapa lama? Iya. Kalau sudah Puluhan menahun, tahun. gimana? Kalau Puluhan tahun. udah udah besar belasan tahun ya. Ya, jadi untuk ya itu ya. Jadi jangan kemudian baru satu dua kali harapannya. Tapi pasti ada tuh ada itu perubahan itu pasti ada. Hanya mungkin nanti sehari untuk betul-betul total sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan atau 2 bulan. Pernah mendengar cerita ada seorang pilot yang pesawatnya meledak kemudian kakinya itu nggak bisa berjalan. Kemudian dia terapi secara fisik memang terapi jalan itu ya pakai tangan kanan kiri itu kan ada besinya ya. Nah, tetapi lebih dari Ya, itu 20 menit sebelum melakukan terapi itu ya, dia itu melakukan terapi di pikirannya, Bu, Pak. Pikirannya dihack dulu dengan pembayangan merasakan bisa berjalan ya. Dalam waktu 6 bulan insya Allah beliau akhirnya bisa jalan lagi. Sebenarnya mentalnya menang duluan, pikirannya menang duluan. Akhirnya secara fisik mengikuti. Maka ya saling saling ini sih ya. Fisik mempengaruhi psikis, psikis juga mempengaruhi fisik. Orang yang sedih, merasa sakit, merasa sedang jatuh, ketika dia kepalanya nunduk gini, yang ada akan tambah sedih. Tapi ketika orang merasa sedang sedih, dilanda kesedihan, dia tengadah ke atas, itu otomatis secara mentalnya juga berubah. Paham ya? nah, Maka eh, ada beberapa hal yang sangat sederhana, Bu, yang bisa kita lakukan untuk menghack pikiran kita. Salah satunya itu ada terapi namanya terapi juga pakai baju. Ada orang yang merasa, aduh, stres, pusing ya. Kemudian diarahin untuk apa? Mandi. Mandi yang baik, doa, ya. Kemudian ya mandi yang bersih. Kemudian pakai pakaian yang terbaik deh. Pakai wangi-wangian. Saya tanya kira-kira. Akhirnya orang itu lebih seger, lebih fresh nggak pikirannya? iya, Lebih fresh, lebih iya, seger. iya. Gitu. Lebih enteng, lebih Lebih enteng. lebih Lebih nyaman enteng. daripada tadi. Ya, Hmm, ya saya sering itu. Biasanya kalau saya habis sholat duha kan, habis sholat duha, habis kerja, habis apa kan kondisi nggak enak. Terus langsung saya mandi. Mau sholat itu mandi itu. Sholat itu enak gitu. enak, enteng. Ya Iya, itu tadi. Fisik mempengaruhi psikis. Ya. Ada juga pernah klien karena dia merasa minder, pengen punya mobil keluarga. Ya. Tapi pikirannya itu hanya, dari gaji segini nggak mungkin gitu ya. Akhirnya saya arahkan, oke bro, 40 hari ke depan kamu lakukan ini aja. Mandi pagi yang seger, pikiran di setel bahwa aku seorang yang kaya, yang layak, punya mobil, punya kendaraan, pakai pakaian yang terbaik, yang bagus ya ya. Ya paling tidak beli di Matahari yang 100.000 lah, pakai kaos, tapi masih kaos yang istilahnya yang terbaik lah ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, dia melayakkan diri, mencintai dirinya sendiri. Ngerti ya? Kemudian pergi ke dealer, tanya-tanya. Nanti alam semesta itu mengidentifikasi loh. Oh ini layak nih. Paham ya? nah, Nah ini.
Jadi ini kan tentang bagaimana sih, ya kembali ke abundance block ini kan. Orang itu kadang merasa mau ke mall aja kerasa kayak nggak pantas, minder gitu. Mau masuk ke mungkin ke toko baju, ke Matahari mungkin, ya ke toko sepatu yang bermerek, ke tempat baju yang bermerek, dia ngerasa "Ah, kayaknya aku nggak mungkin deh, itu mahal, nggak cocok untukku gitu. Secara tidak langsung itu kan cepat sekali ya, ya nggak, minder dan sebagainya. Enggak, kalahkan ketakutan dengan tindakan. Udah masuk aja, nanti kesetrum tuh, ya nggak, nanti kesetrum gitu. Nah, jadi untuk Bu Sunarwi tadi terjabuk ya, dilakukan berulang. Ya, Kemudian makasih Mbak. artritisnya itu, ya kalau secara ilmu kedokteran memang setahu saya sih nggak tahu, saya belum baca jurnal informasi lagi bahwa artritis, osteoporosis dan sejenisnya ini tuh belum ditemukan obat untuk sembuh, tapi untuk meredakan saja ada ya, meredakan rasa sakitnya Ya, itu. Tapi ingat lagi bahwa di dunia ini ada bagian besar juga yang hal yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Ada jamaah Ya, umroh pernah Bu dari rumah itu udah pasrah mau meninggal, ya, asam urat tinggi, punya penyakit A B C D. Ternyata Allah izinkan sampai sana, ya alhamdulillah sehat, makan juga sembarang di sana, pulang sehat sampai sekarang. Ada jamaah, alhamdulillah. kenapa? Ada jamaah umroh yang Alhamdulillah. secara fisik bagus, sehat, tetapi mungkin pikirannya sudah takut duluan, sampai tanah suci ternyata sakit. Banyaklah macam-macam itu. Mulai dari pikiran. Oke. Maka kembali lagi, mental block ataupun abundance block ini adalah kita belajar mengidentifikasi pikiran dan perasaan kita yang paling mendominan itu apa sih? Yang kemudian itu mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perilaku kita, dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang saat ini. Jadi kalau merasa kehidupan saat ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang harus dirubah adalah polanya, programnya. Diidentifikasi dulu, merasa yang sering muncul apa. Lalu dilakukan tapping untuk melakukan konfirmasi bahwa emosi itu ada, masuk, maka juga kita bisa keluarkan emosi itu. Ubah jadi program yang baru. Berapa lama? Tergantung. Tergantung jenengan sendiri. Sampai harapan kami adalah bisa sampai tahap hanya dengan satu tarikan nafas, Anda bisa mengeluarkan, memasukkan, mengeluarkan, memasukkan energi-energi emosi yang baik, positif, ya. Energi yang negatif dikeluarkan, bersihkan. Oke, saya rasa itu aja. Sebentar lagi akan mati, lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita besok akan lebih spesifik lagi ngebahas tentang aba dan blok. Sangat halus, ditelateni saja, nggih. Itu saja, Bapak Ibu, nggih. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung keluar, Bapak Ibu. Nggak